Halo semuanya, saya Dina Dwi Angelis Regar dari kelas MP7B akan memaparkan penjelasan jawaban dari soal-soal interpersonal skill. Baiklah, langsung kita mulai saja. Menurut saya, salah satu hal yang paling penting dilakukan dalam mengatasi ataupun mencegah konflik yang terjadi di perusahaan karena perbedaan kepribadian, yaitu dengan memahami kepribadian, karakter, ataupun perspektif dari masing-masing pihak ataupun karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Misalnya, dalam menghadapi orang ataupun pihak di perusahaan tersebut, yaitu orang-orang yang cenderung dominan, berpikir logis dan tegas, pahamilah bahwa mereka itu cenderung keras kepala, berpikir kritis dan logis. Sebaliknya, dalam menghadapi orang yang cenderung melibatkan perasaan, berempati tinggi, pahamilah bahwa mereka itu cenderung membuat keputusan yang berhubungan dan didasari oleh kemaslahatan orang banyak. Hal ini sejalan dengan pendapat David Johnson yang dikemukakannya pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemecahan masalah dan resolusi konflik yang berhasil sangat bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengambil perspektif kognitif dan afektif lawan dan memahami bagaimana konflik tampak bagi orang lain dan bagaimana orang tersebut bereaksi secara emosional dan sikap. Menurut Hasibuan yang dikemukakannya pada tahun 2014, ada 3 jenis tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe kepemimpinan otoriter. Yang kedua, tipe kepemimpinan partisipasi. Selanjutnya yang ketiga, tipe kepemimpinan delegasi. Tipe kepemimpinan otoriter yaitu di mana wewenang yang dimiliki seorang pemimpin itu cenderung mutlak, sehingga pemimpin itu memiliki hak penuh dalam mengatur mengarahkan bawahannya. Selanjutnya, tipe kepemimpinan partisipasi yaitu di mana seorang pemimpin itu cenderung lebih persuasif, di mana pemimpin itu dia mengajak serta mendorong karyawannya ataupun bawahannya untuk memberikan ide, saran, masukan dan sebagainya. Selanjutnya, untuk tipe kepemimpinan yang ketiga yaitu kepemimpinan delegasi, yakni di mana seorang pemimpin itu cenderung membebaskan karyawannya dalam mengambil keputusan ataupun menyelesaikan tugasnya. Nah, terkait untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara mengatasi konflik yang berhubungan dengan masalah kepemimpinan, yakni misalnya di mana seorang pemimpin itu belum cukup cakap atau belum memiliki pengalaman lebih dalam memimpin bawahannya, misalnya saja karena dia baru dilantik atau baru diangkat menjadi seorang pemimpin. Menurut saya, jalan terbaiknya itu yaitu menerapkan tipe ataupun gaya kepemimpinan yang fleksibel ataupun situasional, yang bisa disesuaikan dengan kemampuan ataupun kecakapan masing-masing bawahannya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Hersey dan Blanchard yang dikutip dalam Revive pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa ada 4 tahapan ataupun fase dalam seorang pemimpin itu dalam menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Pada tahap pertama ataupun tahap 1, pemimpin masih memberikan perhatian yang cukup tinggi. Karyawan ataupun bawahannya itu masih diberikan arahan instruksi yang sangat jelas. Nah, jenis tipe kepemimpinan ini cocok digunakan untuk karyawan baru ataupun karyawan yang merupakan fresh graduate. Nah, jenis tipe kepemimpinan ini juga bisa disebut juga dengan tipe kepemimpinan otoriter. Pada tahap kedua, karyawan ataupun bawahan sudah mampu menyelesaikan tugasnya. Namun, karyawan tersebut masih membutuhkan instruksi dan arahan dari pimpinan. Nah, pada tahap ini, kepercayaan seorang pemimpin terhadap karyawannya itu semakin meningkat. Selanjutnya, pada tahap ketiga, yakni di mana para bawahan ataupun karyawan itu lebih mampu, lebih bertanggung jawab, serta lebih memiliki kemampuan dan motivasi yang cukup tinggi. Nah, pada tahap ini, pemimpin itu tidak lagi memberikan arahan, meskipun ya tetap memberikan perhatian dan dukungan. Nah, tipe kepemimpinan ini hampir mirip dengan tipe kepemimpinan partisipasi. Selanjutnya untuk tahap keempat ataupun tahap terakhir yaitu kondisi di mana para bawahan ataupun karyawan itu lebih mampu mengarahkan dirinya sendiri serta bekerja secara mandiri.
Nah, dalam tahap ini, pemimpin itu tidak perlu lagi memberikan arahan ataupun perhatian secara signifikan. Serta menurut saya jenis ataupun tahapan ini bisa disebut juga dengan jenis tipe kepemimpinan delegasi. Seperti yang kita ketahui, gaya bekerja seseorang dalam suatu kelompok itu tentunya berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang cenderung lebih suka bekerja secara sendiri, sebaliknya ada juga orang yang lebih kreatif saat bekerja dengan orang lain ataupun cara bersama-sama. Dalam mengatasi konflik ataupun permasalahan ini, menurut saya salah satu cara terbaiknya yaitu dengan melakukan komunikasi ataupun bersikap secara asertif. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Stein dan Book dalam Ginting dan Marxure pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa asertivitas adalah kemampuan individu dalam mengemukakan apa yang dipikirkan dan dirasakan dengan langsung, terbuka, jujur, dan jelas, serta mampu bertahan di jalan yang benar, mempertahankan pendapat-pendapatnya sekaligus, tetap menghormati pendapat orang lain, dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Dengan demikian, perbedaan gaya bekerja yang dimiliki tiap-tiap individu dalam suatu kelompok itu dapat diutarakan secara asertif ataupun secara gamblang, sehingga mereka itu dapat memahami satu sama lain, mencari jalan tengah ataupun win-win solution dalam menyelesaikan suatu tugas atau proyek bersama. Baiklah, saya rasa cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.